Evaluasi itu terbagi atas 4. Ada yang berdasarkan tujuan, berdasarkan sasaran, berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran, dan berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Nah, langsung saja kita ke jenis evaluasi yang pertama, yaitu berdasarkan tujuan, di mana terdapat 4 poin. Yang pertama itu evaluasi diagnostik, yang kedua evaluasi penempatan, yang ketiga evaluasi formatif, dan keempat evaluasi sumatif. Evaluasi diagnostik berfungsi atau dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Yang kedua, evaluasi penempatan, di mana dilaksanakan untuk keperluan penempatan yang bertujuan agar setiap peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas atau pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif karena sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, evaluasi formatif, di mana pada dasarnya evaluasi ini adalah proses yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi usaha perbaikan kualitas pembelajaran dalam konteks kelas. Yang keempat itu ada evaluasi sumatif, di mana evaluasi yang dilakukan pada akhir program untuk memberikan informasi kepada konsumen yang potensial tentang manfaat atau kegunaan program. Tujuannya itu untuk formatif dan sumatif. Kalau formatif untuk mengetahui sejauh mana program terlaksana dalam jangka waktu tertentu, sedangkan untuk sumatif untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan dari program yang telah dilaksanakan. Nah, kita melangkah ke jenis evaluasi yang berdasarkan sasaran, di mana terbagi atas 5, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil, dan kelima evaluasi outcome. Nah, langsung saja kita ke evaluasi konteks, di mana evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. Nah, yang kedua itu ada evaluasi input, di mana evaluasi yang dilakukan sebelum suatu proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi input sendiri ini terbagi atas 3 fungsi, ya, sebagai penempatan, sebagai kesiapan, dan sebagai seleksi. Nah, yang ketiga itu ada evaluasi proses, di mana evaluasi proses yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk evaluasi hasil sendiri itu adalah evaluasi yang dilaksanakan pada akhir keseluruhan proses pembelajaran, di mana hasil dari evaluasi ini menggambarkan keberhasilan atau poin dari suatu proses pembelajaran yang sudah berlangsung, sehingga hasil yang didapatkan ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam membuat suatu kebijakan. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi outcome, di mana evaluasi ini adalah evaluasi terhadap elemen-elemen yang terkait dalam penentuan dampak atau pengaruh yang dihasilkan layanan program terhadap sasaran secara keseluruhan. Nah, jenis evaluasi ketiga itu yang berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Ada dari evaluasi program pengajaran, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, yang ketiga evaluasi hasil belajar. Nah, pada evaluasi program pengajaran itu mencakup 3 hal, yakni evaluasi terhadap tujuan pengajaran, yang kedua evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan yang ketiga itu evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Nah, untuk evaluasi pelaksanaan pengajaran ini akan mencakup beberapa hal, seperti kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung dengan garis-garis besar program pengajaran yang telah ditentukan, kesiapan guru, dan kesiapan peserta didik dalam melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk evaluasi hasil belajar ini mencakup tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran yang bersifat terbatas, dan yang kedua itu evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran. Nah, untuk terakhir adalah jenis evaluasi yang berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Kalau untuk evaluasi objek itu dimana input atau bahan mentah yang siap untuk diolah dalam dunia pendidikan, khususnya proses pembelajaran di sekolah, yaitu para calon peserta didik seperti calon murid, calon siswa, calon mahasiswa, dan sebagainya. Nah, untuk evaluasi subjek sendiri itu dimana terbagi atas 2 jenis, yaitu internal dan eksternal.
Evaluasi internal dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ada dalam organisasi seperti dalam pendidikan di sekolah dilaksanakan oleh pendidik. Sedangkan untuk evaluasi eksternal dilaksanakan oleh pihak-pihak luar lembaga atau organisasi. Nah, demikianlah materi terkait jenis-jenis evaluasi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, burung ira burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.